وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Setiap hari itu Rp2.000. Itu kan 750.000 satu orang. Kalau itu misalnya jamaahnya 50.000 aja. Padahal di Karanganyar sini itu satu kabupaten itu di angka 40.000 dulu. Bahkan lebih ya insya Allah. Dengan 40.000 sampai 50.000 Karanganyar aja. Itu dalam setahun bisa mencapai sekitar berapa ya? Kalau kita hitung misalnya kalkulatornya. Misalnya nih 2.000 dikali setahun 350 lah, 350 berarti 700.000 dikali jamaahnya 50.000 misalnya. Ini sedikit dari 50.000 ya nih. Ada di angka 35 miliar. Jadi dalam satu tahun ini jumlah jamaah 50.000 di Jateng saja itu sudah meraup dari kaleng ini yaitu 35 miliar. Kontrak menurut informasinya, kontrak artinya jamaah diminta selama 9 tahun. Jadi 35 miliar dikali 9 tahun 315 miliar. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita terus bersyukur karena Allah telah benar-benar, sering saya katakan, memberikan hasil atas dakwah-dakwah kita, ucapan-ucapan kita melalui wasilah, hanya wasilah, kita hanya sebagai perantara. Alhamdulillah. Dan bukan hanya kita, artinya semua orang yang ingin niat berdakwah kepada saudara tua kita yang ada di dalam Jokam Islam Jamaah 354, insya Allah tetap dijaga niatnya, akan membuka akal sehat mereka, membuka akal waras mereka, dan membuka akal selamat pada mereka semua. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kemarin sudah kita diupload oleh admin dua sosok orang tokoh. Seorang tokoh yang pertama Pak Sulaiman Rosyidi, wakil imam daerah Cilacap Barat, yang baru sekitar 2 minggu yang lalu menyatakan hijrah penonaktif dari dapukannya dan keluar dengan pernyataan-pernyataan yang cukup logis dan logika.
logika yang masuk akal, seperti halnya yang diucapkan bahwasanya kalau ukurannya orang-orang kaya itu adalah jamaah saja, yang lain deblek, di dalam jamaah juga deblek banyak. Kalau orang-orang miskin di luar jamaah tok, yang di jamaah yang miskin ya akeh. Kalau yang kaya-kaya selain jamaah juga banyak. Begitulah kurang lebih yang saya tangkap ucapan-ucapan yang beliau, sehingga beliau bisa membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat saudara saya kepadanya, sehingga Allah memberikan kenikmatan bisa hijrah. Lalu disusul oleh Pak Beno, seorang guru, dulu guru MTI ya. Katanya saya juga tidak MTI, saya tidak tahu juga. Saya juga bukan alumni Gading juga, saya jadi kurang tahu. Yang pasti beliau juga banyak yang kenal. Ketika di-upload oleh admin, banyak yang respon, banyak yang kenal. Dan terutama guru-guru yang pernah sekolah di Gading, salah satu pusat Islam Jamaah Cokam 354, yaitu beliau bidangnya bahasa Inggris, yang sering bilang guru MTI. MTI itu Mubalig Tugasan Internasional. Mubalig Tugasan Internasional. Allahu a'lam, apakah di sana juga ngajarnya bahasa Inggris, saya juga kurang tahu. Namun karena biar keren jadinya MTI. Ya katanya sih di sana itu, di luar negeri juga bukan mayoritas bahasa orang-orang sana, ya mayoritasnya ya orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia. Cuman mungkin bahasa komunikasi untuk sebuah perjalanan mungkin lah. Ya ada pribumi sana ada, cuman jumlahnya lebih sedikit paling. Mungkin 1 banding 10 atau bahkan tidak ada. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Begitulah cerita-cerita orang-orang yang hijrah. Berbagai cara yang diungkapkan, berbagai cara yang dikatakan, berbagai upaya yang dilakukan agar terlepas dari doktrin, agar terlepas dari kubangan hizbiyah, asabiyah yang puluhan tahun mereka rasakan. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, lama kelamaan doktrin tersebut akan runtuh. Jadi dengan modal seperti ini, ya, kita modalnya menyadarkan, tak lebih dari itu. Tak ada niatan untuk menghancurkan, tak ada niatan untuk merebut sebuah organisasi yang besar itu, mengkudeta. Tidak kayak partai nek kudeta, nek mendudukan wilayah, meminta mengambil alih kepengurusan. Tidak sama sekali. Karena yang kita luruskan, karena yang kita tekankan adalah bagaimana mereka menyadari. Karena ini sebuah keyakinan. Jadi perseteruan antara Cokam dan Bantan ini bukan masalah perseteruan kekuasaan, bukan seperti partai yang mungkin kita lihat di media sosial, saling berebut sana, saling berebut sini, bukan. Jadi adalah perselisihan atau perseteruan kayak apa wae. Ini bukan masalah kekuasaan, pengambil alihan kekuasaan, bukan. Tetapi lebih pada sebuah keyakinan. Mantan yang lama di dalam Cokam Islam Jamaah 354, setelah mengetahui keadaan di luar, setelah mengetahui belajar di luar, dan setelah benar-benar mendapatkan informasi dari luar, ternyata yang sudah kita tetapi puluhan tahun adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang salah. Sehingga keluarlah kita, dan kita tidak mungkin tinggal diam. Sebagaimana mereka mengkampanyekan akidahnya, menancapkan akidahnya kepada jamaahnya, ya kita harus mendakwahkan keluar juga. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ada hubungan antara orang-orang yang banyak keluar dengan pendapatan atau penghasilan atau pemasukan income dalam Cokam. Pemasukan pendanaan artinya. Ada hubungannya ternyata. Yaitu otomatis. Kenapa? Karena di dalam Islam Jamaah Cokam 354 tak lepas dari keuangan yang sudah kita bongkar kemarin. Hari apa itu? Hari Rabu
tentang isrun atau tentang 10%. Mari kita hitung siapa yang untung dan siapa yang buntung, dan ternyata benar-benar hasil akhir adalah kalangan jamaah grassroots paling bawah atau orang-orang yang dianggap ro'yah yang paling buntung, yang paling tidak mendapatkan apa-apa. Artinya Allahu a'lam banyak yang tidak tahu hal itu. Setelah kita ikuti narasinya dan kita bongkar perlahan-lahan. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Setelah itu ya, karena banyaknya yang keluar, baik malah tokoh-tokoh, misalnya wakil imam daerah Pak Sulaiman Rosyidi, kemudian Pak Beno, tentunya juga beliau juga tidak sembarangan, di daerahnya juga dulu ya dipakai juga insya Allah. Akhirnya diikuti yang lain, bukan diikuti, artinya yang lain juga banyak yang keluar. Akhirnya diikuti pendapatan income, pemasukan jukam yang menurun. Nah di Jawa Tengah ini itu di organisasinya membuat gedung yang cukup besar di Semarang sana. Dulu saat pembelian tanah kami juga masih menggembor-gemborkan dulu dengan nilai kurang lebih angka 12 sampai 15 miliar kalau nggak salah dengar saya waktu itu. Saya juga ikut dalam rangka untuk menyukseskan penggalangan itu. Saat itu penggalangan dana karena dipaksa jamaah akhirnya nggak ketutup 11 sampai 12 atau 11 miliar sampai 15 miliar ya, pokoknya di atas 10 insya Allah. Itu beli tanah ya lumayan, sebenarnya tanahnya nggak besar, nggak lumayan sih, cuma di tengah kota dan di tengahnya itu ada rumah Jawa, rumah Jawa, rumah apa ya, kayak joglo lah. Saya pernah ke sana juga kok, pernah main-main ke sana. Ada buah-buah, mangga-mangga, sebelahnya ada. Kalau nggak salah di situ lah. Di depannya Masjid Daerah Semarang Timur. Ya, Semarang Timur depannya. Seberang jalan Masjid Daerah Semarang Timur. Saat itu digencar bagaimana pokoknya harus mendapatkan dana. Ada istilah apa dan apa. Jamaah-jamaah disuruh membeli. Kalau dulu kelingan disuruh membeli apa itu? Stiker. Yang berlogokan ada 3 itu. 3 organisasi sayapnya itu. Kalau nggak salah itu sama per keluarga beli 10.000 atau berapa itu. Ditempelkan di rumah-rumah, bangga lah ada 3 organisasi sayapnya itu, Islam Jamaah, bangga lah, disuruh beli. Ya intinya stikernya regane, stikernya kulai 1.500, jualnya 10.000, niatnya yang 8.500 untuk pembelaan lah bahasa mereka. Oke, terus penggalangan. Satu sisi tak semua orang bisa menikmati fasilitas tersebut, apalagi luasnya daerah Jawa Tengah. Gedungnya di mana, pembelaannya kemana, atau infaknya kemana, iurannya kemana, gedungnya di mana, siapa yang merasakan. Ya akhirnya jamaah mau berpikirlah, menurun. Penghasilan itu menurun. Ternyata tidak bisa menutupi target 11 miliar insya Allah. Lalu katanya dulu dimusyawarahkan, ya sudah pinjam pusat apa minta pusat itu loh, insya Allah kayaknya minta toh, tapi ya tetap ikrarnya dipinjam. Lo alam secara singkat insya Allah lunas. Namun banyaknya orang-orang yang sudah mulai nggak ngeh karena mau kon IR ning daerah dewe juga ada pembelaan, di kelompoknya juga ada, di desanya juga ada jatah listrik, wasol, organisasi, apalagi mubalek, muda-mudi dan sebagainya sampai 15. Capek pokoknya lah. Kemarin ya saya dapat bocoran. Sebenarnya ya sudah lama kayaknya, ada beberapa hari kan. Akhirnya di Jawa Tengah itu ada istilah kaleng.
kaleng apa jenenge umplung. Ya wong kene ngarane apa kentreng, umplung atau kaleng itu. Setiap jamaah itu jadinya seperti itu. Setiap jamaah sehari Rp2.000. Setiap jamaah sehari Rp2.000, kecil maupun besar. Sementara yang saya terima informasinya seperti itu. Sementara kecil maupun besar sehari Rp2.000. Ada yang menghitung dari kawan-kawan yang menghitung. Ya tadi ada yang WA. Itu kebetulan dimasukkan juga kalengnya itu juga dikirim ke saya, nanti saya fotokan lah. Sini apa di sini nih. Setiap hari itu Rp2.000 satu orang. 750.000 satu orang. Kalau itu misalnya jamaahnya 50.000 aja. Padahal di Karanganyar sini itu satu kabupaten itu di angka 40.000 dulu. Bahkan lebih ya insya Allah. Dengan 40.000 sampai 50.000 Karanganyar aja. Itu dalam setahun bisa mencapai sekitar berapa ya? Kalau kita hitung misalnya kalkulatornya nih kalkulatornya. Misalnya nih 2.000 dikali setahun 350 lah, 350 berarti 700.000 dikali jamaahnya 50.000 misalnya. Ini sedikit dari 50.000 ya nih ya. Ada di angka 35 juta 35 miliar. Jadi dalam satu tahun ini jumlah jamaah 50.000 di Jateng saja itu sudah meraup dari kaleng ini yaitu 35 miliar. Kontrak menurut informasinya, kontrak artinya jamaah diminta selama 9 tahun. Jadi 35 miliar dikali 9 tahun 315 miliar. Masya Allah. Itu dari kaleng itu. Saya tidak membicarakan tentang bagaimana ngisi kaleng mungkin sing duwe yo sampean bukan saya. Namun terus kemana IR Anda? Kemana infak-infak yang lain Anda? Kok masih ada pembelaan lagi? Kok masih ada tarian meneh, enek bayaran lagi? Sedangkan kalau kita pernah, ya saya juga pelaku yayasan juga. Di akhir-akhir ini saya juga pelaku yayasan. Kawan-kawan saya juga banyak yang fundraising itu penggalangan dana. Itu dengan kaleng itu saja, satu kaleng aja itu kita penyalurannya ada dakwah, ada sosial, kemudian sosial nanti dibagi ada namanya kesehatan, yang kedua ada namanya duafa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada namanya pendidikan. Dengan satu kaleng itu saya juga pelaku. Akhir-akhir ini setelah saya keluar dari Jokam, banyak kawan-kawan yang mengajak nih. Di yayasan ada 3 yayasan saya, alhamdulillah masuk dalam kepengurusan. Mulai yang pertama Bila Ilmi Nahya, punya kawan hijrah, kebetulan saya ketuanya. Yang kedua saya masuk lagi di Himmah Aliyah yang sekarang buat pondok, alhamdulillah Mbak Hadi sana, saya pendirinya. Dan yang ketiga saya lagi juga diikutkan dalam yayasan namanya Yayasan Sedekah Mutiara Amali. Saya sebagai di bidang pendidikannya. Ada 3. Lagi kemarin juga ada An-Nahl juga minta saya sebagai Dewan Syar'inya Yayasan Kutab An-Nahl, Yayasan Pendidikan Kutab An-Nahl. Saya juga di bidang syar'i. Ada 4 yayasan yang kebetulan ya bismillah aja, semoga bisa berjalan semuanya. Itu dengan ya sama, penggalangan dananya dititipkan di jamaah-jamaah yang mau. Jadi konsepnya yang mau, bukan diwajibkan, yang mau. Monggo yang kerso. Betul apa-apa. Kita tidak maksa. Dan itu ada laporannya, buletin. Laporan semacam 1 lembar itu
bukan bulletin, ada ceramah sedikit gitu, kemudian ada laporan pendapatan bulan ini, kota ini, terus penyaluran ke sini dan fotonya, lengkap dengan fotonya biasanya. Dengan satu kota atau satu kaleng itu bisa ke kesehatan, bisa ke duafa, pendidikan dan dakwah. Nah, terus sekarang Jokam, pertanyaannya adalah kawan-kawan yang ada di dalam Jokam, pengurus-pengurus yang ada di dalam Jokam, dengan satu kota, dengan satu kincling tadi, satu apokaleng tadi, dikhususkan untuk pembangunan gedung misalnya, dengan jangka waktu 9 tahun. Nah, terus IR-mu nyopo? Infak persenanmu buat apa ke pusat? Kalau cuma minta uang misalnya di angka 30 miliar sajalah misalnya, ya sudahlah, IR-nya itu untuk Jawa Tengah stop, nggak usah setor sana, nggak usah setor ke pusat, arahkan saja ke sana, ke Jawa Tengah saja, dikelola Jawa Tengah sendiri, ya, dikelola Jawa Tengah sendiri lah, kan enak, pusat nggak usah dikasih, itu insya Allah malah melebihi target malah. Kalau kaleng ya kaleng saja, kalau IR ya IR saja, IR taruh kaleng barang lah. Kalau enaknya jamaah nih apa ngece kawan-kawan kita yang hijrah itu, wah saya ingin kemis-kemis, lah, wong geting kuwi nyanding, wong geting nyanding. Orang yang benci itu suatu saat juga meniru. Berapa kali Anda itu, wahai Jokam, berapa kali Anda itu menghina kita? Ada buka donasi, dikatakan donasi, sekarang dia pakai kaleng, wajibkan pula. 2.000 per hari, semua anggota keluarganya kontrak 9 tahun pula. Dulu kata ngaji nggak sah pakai YouTube, sekarang online, malah keenakan apa sekarang daerah pusat juga online, asrama juga online, biayanya nipis, tapi setorannya nggak online, setorannya cash. Apa yang sampai hina itu apa coba? Semua yang Anda hina, yang Anda serang kepada kami itu sampai melakukan semua kok. Sudahlah, nggak usah Anda itu sok-sokan. Jadi Jokam, saudaraku semua, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, sungguh berat sekali kalau kita pikir sebuah kaleng itu yang berdiri, yang dibuat oleh pengurus untuk mensukseskan bangunan atau kegiatannya di organisasi ini, di Jateng terutama, ya terima dengan hati ridho sak termokono Allah. Oke, insyaallah demikian. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك